Selamat datang di channel Azola Purwodadi. Menyalurkan hobi beternak pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan yang paling banyak itu dihabiskan untuk biaya pakannya. Bahkan sekitar 75% biaya peternak itu dihabiskan untuk biaya pakan. Nah, kali ini saya sudah bersama Pak Dr. Muhajir yang menyalurkan hobi beternaknya, dan hebatnya lagi beliau hanya mengeluarkan 20% biaya pakan dengan memanfaatkan Azola, bahkan setiap hari bisa panen 10 kg. Nah, di sini saya sudah bersama Pak Muhajir. Oh, iya. Halo Pak. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Jadi ini Pak Dr. Muhajir Ya. dari Purwodadi yang cukup terkenal gitu. Nah, di sini saya mau tanya dulu kenapa memutuskan untuk beternak gitu. Ya, gini. Sebetulnya saya hobi beternak, bertani itu sejak dulu. Nah, lebih-lebih sekarang masa pandemi ini kan banyak waktu luang, kita tidak boleh berkerumun ya, hanya di rumah saja. Nah, kita ya menyendiri aja di kebun ya, iya. sambil menyalurkan hobi kita, Jadi yaitu malah lebih fresh ya Pak ya? ya menyalurkan di kebun. Kebetulan juga ada kolam, ada ya tanaman-tanaman, jadi rasanya itu agak bagaimana gitu loh, nges gitu loh ya. Nah, setelah itu selama pandemi itu ya kita belajar di samping mengikuti yang update dari ilmu kedokteran, juga kita belajar mengenai bagaimana supaya mengisi waktu ini. Nah, jadi kita dalami lagi beternak, kemudian perikanan. Bagaimana supaya beternak ini ya sedikit mengeluarkan uang gitu ya, karena kita ada lahan, kemudian juga tenaga juga ada. Nah, kemudian kita belajar dari tadinya 2 tahun yang lalu itu mau belajar maggot ya untuk beternak itu. Kemudian Azola, kita tahu Azola, kemudian kita ketemu Bapak itu, Bapak Nardi ya, yang Azola Purwodadi gitu. Azola Purwodadi. Terus saya ke rumah itu ya, Iya. terus kita buatkan. Nah, ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari jenengan ya, dan dari Bapak ya. Kita kira-kira punya 15 kolam ini nih. 15 segede ini Pak. 15 kolam, kemudian juga itu kolam tanah itu juga banyak itu. Kemudian juga ada sawah. Jadi saya rasa cukup lah itu ya. Kalau hanya untuk ayam saya rasa masih mencukupi. Jadi dengan pakan yang melimpah ini, Bapak tadi juga udah mention ada ternak gitu. Iya. Sebelum ternaknya itu apa aja ya Pak? Saya sementara ini ya ternak ayam. Kemudian yang utama ayam, juga dengan maggot dan perikanan. Ada kolam 2. Ayamnya ayam apa? Ayam KUB. Ayam KUB. Ayam KUB itu yang sekarang baru ngetren itu ya. Dan ayam KUB itu saya beri maggot mulai umur 21 hari. Gitu. Makannya maggot Pak? Oh, ya maggot juga. Sama Azola juga. ya. Oh iya tadi. Azola kok maggot. Azola Ya. mulai umur 21 hari sudah diberi Pakan Azola ya. Azola tadi. Campur bekatul tadi. Campur ya. berkatul ya. Kemudian kalau siang diberi maggot, dicarikan. Maggot. Jadi kan Bapak juga pelihara maggot, ya. ayam sama ikan. Azolanya dikasih makan ke 3 ternak ini. Iya, gitu. 3 ternak. Nah, terus maggotnya juga dikasih makan ke ayam. Iya. Oke. Jadi wah pakannya hemat banyak banget sih itu. Iya. Lumayan banget dengan Azola ini. Ya ibaratnya saya nggak beli pakan. Ya beli pakan. Ya beli katul aja Katul untuk aja. katul itu ya katul aja mungkin nanti kalau beli dari ketok pisang itu. Ini jadi pisangnya buahnya dijual bisa jadi pakan buat beli katul. Jadi nggak ngeluarin biaya sama sekali sih, ini bisa dicontoh. Tenaga ya, biayanya tenaga. Biaya cuma tenaga aja. Iya. Jadi kalau punya pekarangan selain dipakai buat kolam bisa juga ditanamin pisang gitu. Untuk balik lagi ke ternaknya Pak, mungkin ke ayamnya tadi yang makan Azola dan itu perkembangannya kira-kira bagaimana? Bagus perkembangannya.
ya cepat besar dan rasanya klimis-klimis gitu tadi ya. Klimis gitu ya. Bagusnya. Ya itu salah satu ciri ayam kalau misalnya gemuk tuh biasanya kayak gitu. Iya, Bulunya iya. bagus gitu. Itu makanya nggak karuan, jadi pokoknya diberi terus, nggak beli. Nggak beli. Iya. Dan cukup suka ya Pak ya, kayak nggak ada apa ya kesulitan waktu dikasih makan tuh kayak nggak mau gitu, nggak Oh, ada. nggak. Semuanya langsung lahap. Wah, masih ada di anu aja sudah do nyaut itu. Jauh. Tadi udah panennya banyak, terus sekarang digunakan untuk pakan ternak dan kedepannya untuk ini pupuk untuk kayak gini molase juga. dari apokat. Jadi nggak usah repot-repot untuk beli apa itu pupuk kandang ya, pupuk ya. Dan ini kan kalau dilihat-lihat dari referensi itu kan ya cukup mengandung nitrogen, proteinnya juga tinggi, kalsium atau sudah. Ya di negara lain biasanya azula difermentasi sih. Ya lebih sempurna mestinya ya, tapi kalau nggak ada waktu fermentasi begini nanti sudah ya. Kurang lebih itu tadi ngobrolnya dengan Bapak Muhajir Iya. makasih Pak untuk Ya, infonya. Jadi sama-sama ya. dengan pekarangan seperti ini yang ditanamin pisang juga bahkan bisa mengeluarkan pakan Rp0 untuk ternak ayam dan juga ikan beserta maggot. Nah, demikian video kami kali ini. Silakan like, share, dan subscribe kalau Anda suka. Dan terima kasih. Salam Azula Purwodadi. Ya, alhamdulillah.